Nema 너네 You are worthy of praise, and my heart will sing how great is our God. Never part on earth. You are worthy of our praise, and my heart will sing how great is our God. Oh, how great is our God. Sing with me how great is our God, and always sing how great, how great, how great, how great is our God. Khotbah di bukit. Matius 5 ayat 1 sampai 16. Ketika Yesus melihat orang banyak itu, naiklah ia ke atas bukit, dan setelah ia duduk, datanglah murid-muridnya kepadanya. Maka Yesus pun mulai berbicara dan mengajar mereka, katanya, "Berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena merekalah yang empunya kerajaan surga. Berbahagialah orang yang berduka cita, karena mereka akan dihibur. Berbahagialah orang yang lemah lembut, karena mereka akan memiliki bumi. Berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, karena mereka akan dipuaskan. Berbahagialah orang yang murah hatinya, karena mereka akan beroleh kemurahan. Berbahagialah orang yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Allah. Berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Berbahagialah orang yang dianiaya oleh sebab kebenaran, karena merekalah yang empunya kerajaan surga. Berbahagialah kamu, jika karena aku kamu dicela dan dianiaya, dan kepadamu difitnahkan segala yang jahat. Bersukacita dan bergembiralah, karena upahmu besar di surga. Sebab demikian juga telah dianiaya nabi-nabi yang sebelum kamu. Kamu adalah garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak orang. Kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Lagi pula orang tidak menyalakan pelita, lalu meletakkannya di bawah gantang, melainkan di atas kaki dian, sehingga menerangi semua orang di dalam rumah itu. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di sorga." Kita membaca di dalam Matius pasal 5 ayat 1 sampai 7 bahwa Yesus berbicara kepada murid-muridnya dan kepada kita. Orang-orang Kristen sudah menyebut pengajaran ini khotbah di bukit, karena Yesus berbicara mengenai hal-hal ini di atas sebuah bukit.
Berkat untuk mereka yang miskin di hadapan Allah. Pertama-tama, kalau kita melihat kepada Alkitab dari Matius pasal 5 ayat 3, Yesus mengatakan, "Berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena merekalah yang punya kerajaan sorga." Yang dimaksudkan ketika mengatakan, "Berbahagialah orang yang miskin," adalah bahwa ia memberikan surga kepada mereka yang miskin di hadapan Allah. Pengajarannya bahwa berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah adalah kebenaran. Memang demikian. Orang-orang yang miskin di hadapan Allah yang dibicarakan Yesus di sini tidak bisa merasa puas akan dunia ini. Dan karena itu, mereka menerima keselamatan yang diberikan Tuhan. Kalau roh Anda merasa puas dengan harta duniawi, sangat mustahil bagi Anda untuk menerima di dalam hati Anda pengampunan dosa yang diberikannya melalui Injil air dan Roh. Inilah sebabnya ia mengatakan bahwa jika Anda miskin di hadapan Allah, maka kerajaan sorga akan menjadi milik Anda. Allah memberikan pengampunan dosa dan kerajaan surga kepada Anda yang miskin dalam roh. Berkat untuk orang yang berduka cita melalui Injil air dan Roh. Pengajaran yang kedua Yesus di dalam Matius 5 ayat 4 mengatakan, "Berbahagialah orang yang berduka cita, karena mereka akan dihibur." Inilah pengajaran yang diberikannya ketika ia melihat orang-orang yang percaya kepada Injil air dan Roh sedang ada di dalam kesusahan karena dosa-dosa yang mereka lakukan di hadapan Allah. Tuhan mengatakan bahwa orang-orang yang berduka di hadapan Allah karena dosa-dosa mereka akan dihiburkan oleh Allah. Mengapa demikian? Itu adalah karena orang-orang yang demikian sangat berduka di hadapan Allah atas dosa-dosa mereka. Orang yang mengenal Allah dan percaya bahwa ia hidup tidak bisa tidak menangis atas dosa-dosanya. Allah menghiburkan orang-orang itu dengan memberikan kepada mereka keselamatan melalui Injil air dan Roh. Dalam kenyataannya, meskipun kita percaya kepada Yesus, kita sering melakukan kesalahan di hadapan Allah dan melakukan dosa tanpa kecuali. Akan tetapi, penghiburan dari Allah ada untuk orang-orang yang terluka di dalam hati mereka karena dosa-dosa yang mereka lakukan, karena mereka tidak hidup seturut kehendak Allah dan masih melakukan dosa meskipun mereka mengenal Allah. Kita memiliki banyak kelemahan di hadapan Allah. Tentu saja, orang bisa saja tidak menyadari akan kelemahan dan kekurangan mereka karena mereka sudah sampai kepada keyakinan bahwa melakukan sesuatu yang didasari oleh insting yang diberikan Allah tidak mungkin buruk. Akan tetapi, kita tidak akan menerima penghiburan yang diberikan Allah kalau kita bahkan tidak memiliki hati yang berduka ketika kita lemah, ketika kita tidak hidup seturut dengan kehendak Allah. Inilah sebabnya Anda dan saya perlu memiliki hati yang percaya kepada Injil air dan Roh ketika kita berduka di hadapan Allah tentang perbuatan buruk kita dan berduka tentang dosa-dosa satu dengan yang lain. Inilah satu-satunya cara bahwa hati kita akan sungguh-sungguh dihiburkan melalui penghiburan keselamatan yang diberikan Allah kepada kita. Berkat yang diterima orang yang lemah lembut. Dalam Matius 5 ayat 4, Alkitab mengatakan bahwa berbahagialah orang yang lemah lembut karena mereka akan memiliki bumi.
Ada alasan mengapa hati kita harus lemah lembut di hadapan Allah. Kalau hati kita lemah lembut di hadapan Allah, kemudian kita akan menerima firman keselamatan Injil air dan roh yang diberitakannya ke dalam hati kita. Kalau hati kita tidak lemah lembut dan bahkan membangkang, kita tidak bisa menerima semua firman Allah ke dalam hati kita. Inilah sebabnya hati yang tidak lemah lembut akan menjadi masalah. Inilah sebabnya sikap dari hati kita di hadapan Allah sangatlah penting. Orang-orang munafik bisa membohongi manusia untuk sementara, tetapi mereka tidak bisa memiliki hubungan yang kekal dengan Allah kalau mereka tidak menerima firman Allah dengan hati yang lemah lembut. Dalam Matius 5 ayat 5, Alkitab mengatakan bahwa berbahagialah orang yang lemah lembut, karena mereka akan memiliki bumi. Kata-kata itu menjelaskan kepada kita bahwa orang-orang yang sudah menerima pengampunan dosa akan menjadi pewaris dari kerajaan 1000 tahun sebagai warisan iman mereka. Kalau kita menerima di dalam hati kita Injil pengampunan, yaitu Injil air dan roh, kita menerima pengampunan dosa yang kekal. Barang siapa menerima di dalam hatinya dengan lemah lembut bahwa Injil air dan roh adalah kebenaran, bisa menerima semua berkat ilahi dari surga. Firman itu akan menjelaskan kepada kita betapa sungguh-sungguh diberkati orang-orang yang menerima Injil air dan roh dengan hati yang lemah lembut. Kita harus menerima di dalam hati kita bahwa semua firman Allah itu, Allah berbicara kepada kita melalui firman Allah yang tertulis. Allah berbicara kepada kita melalui firman-Nya. Engkau pada dasarnya penuh dengan dosa karena nenek moyangmu. Kemudian kita semua harus memiliki hati yang mengenal perkataan Allah. Apapun yang keluar dari mulut Allah, kita harus dengan lemah lembut menerimanya sebagaimana adanya. Apapun perkataan Allah yang adalah kebenaran yang disampaikannya, semuanya catatan authentic truth. Bukanlah istilah umum di Amerika. Kebenaran. Mereka yang bisa menerima di dalam hati mereka dengan lemah lembut segala perkataan Allah akan memiliki iman yang akan mewarisi kerajaan surga. Mereka yang memiliki hati yang lemah lembut di hadapan Allah percaya dengan teguh bahwa perkataan yang disampaikan Allah kepada kita sebagaimana adanya. Karena itu, Allah berbicara kepada mereka tentang Injil air dan roh. Dan Ia menawarkan kerajaan 1000 tahun sebagai warisan kepada mereka yang menerima di dalam hati mereka Injil air dan roh. Iman inilah iman yang memampukan kita mewarisi bumi baru. Berkat yang diterima oleh orang-orang yang mau melayani Injil air dan roh. Dan di dalam ayat 6 dikatakan, berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, karena mereka akan dipuaskan. Kata-kata itu berarti bahwa orang-orang yang haus akan pekerjaan Allah akan dipuaskan dengan bekerja bagi kebenaran Allah. Orang-orang benar akan merasa lapar untuk melayani Allah. Karena itu, mereka melakukan karya kebenaran untuk memakan makanan bagi roh mereka. Itu adalah karena semua firman Allah adalah makanan yang akan memberikan kehidupan kepada jiwa semua manusia. Yesaya 55 ayat 1. Semua karya Allah juga merupakan penyediaan rohani bagi orang-orang benar. Kebenaran ini merupakan rahasia yang tersembunyi
bagi orang-orang yang belum dilahirkan kembali. Orang-orang benar merasakan perut rohaninya penuh dari karya kebenaran melalui persekutuan dengan gereja. Bagi kita yang adalah orang-orang benar karena pengampunan dosa, kita bisa saja salah satu antara lapar akan karya Allah atau lapar akan keinginan daging. Bagi semua orang yang memiliki hati yang rindu untuk melakukan karya kebenaran Allah, Allah senantiasa membuat ia bisa melakukan karya kebenaran secara penuh melalui gerejanya. Allah memberikan kepada kita iman rohani, sehingga kita bisa melakukan karya bagi Allah dan membuat kita dipenuhi saat kita bekerja bagi kebenaran. Sesungguhnya, orang-orang yang mau melakukan karya kebenaran bagi Allah belajar dari pengalaman bahwa mereka memang mendapatkan kepenuhan di dalam roh. Apakah Anda lapar akan kebenaran karya Allah? Kalau demikian, Anda akan menerima kepenuhan roh Anda dengan memberitakan Injil air dan roh dan melakukan pekerjaan Allah. Anda harus memahami bahwa meskipun secara luar Anda mungkin memiliki hati yang mengejar keinginan daging, Roh Kudus yang ada di dalam Anda lapar untuk melakukan karya Allah dan senantiasa ingin melakukan karya kebenaran. Tuhan kita mengatakan di dalam Matius pasal 4 bahwa manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Ketika Yesus berpuasa selama 40 hari, iblis menampakkan diri di depan Yesus dan mengatakan, "Jika engkau anak Allah, perintahkanlah supaya batu-batu ini menjadi roti." Iblis mencobai Yesus dan juga semua manusia dengan mengatakan bahwa roti untuk tubuh adalah kehidupan. Akan tetapi, bukan demikian. Itulah sebabnya Yesus mengatakan, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Manusia tidak bisa hidup hanya oleh roti yang untuk tubuh saja. Itulah sebabnya manusia memiliki roh. Karena itu, manusia perlu memakan makanan bagi tubuhnya. Akan tetapi mereka juga perlu makan firman Allah yang keluar dari mulut Allah, yang adalah makanan bagi roh. Inilah satu-satunya cara tubuh dan roh kita bisa hidup. Pada hakikatnya, kebenaran ini menjelaskan kepada kita bahwa firman Allah yang dikatakan Allah akan membuat roh kita hidup. Kita orang-orang benar tidak bisa hidup hanya dengan roti untuk tubuh saja, tetapi dengan mendengar dan percaya kepada firman Allah yang keluar dari mulut Allah. Tidak peduli berapa banyak roti yang dimakan oleh orang-orang yang dilahirkan kembali. Ada rasa haus dan lapar karena roh merasa lapar akan kebenaran Allah, karya kebenaran Allah. Karena Roh Kudus hidup di dalam hati orang-orang benar, kita harus menjalani kehidupan dengan melakukan karya kebaikan. Artinya, orang-orang benar hanya bisa hidup hanya dengan mendengar dan percaya kepada setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Ini menunjukkan bahwa kita hanya bisa hidup dengan percaya kepada setiap firman Allah dan dengan mengikuti Tuhan dengan iman kita.
Roh dari orang-orang yang dilahirkan kembali merasa lapar untuk karya kebenaran Allah. Manusia tidak hanya hidup oleh roti yang untuk tubuh saja, tetapi dengan mendengar dan percaya kepada setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Roh dari orang-orang benar bisa menikmati kepenuhan rohani dengan memberitakan Injil air dan roh kepada orang-orang lain. Roh dan daging dari orang-orang benar menjalani kehidupan dengan melakukan karya penyelamatan bagi orang-orang lain dari dosa-dosa mereka. Ada keinginan di dalam hati orang-orang kudus yang dilahirkan kembali untuk melakukan karya kebaikan. Kita, orang-orang benar, pasti tidak akan bisa hidup oleh apa yang ada di dunia ini saja. Kita pasti tidak akan bisa hidup dengan apa yang dari daging saja. Di antara orang-orang benar, orang yang lemah imannya akan berpikir demikian. Karena saya sudah menerima pengampunan dosa, sekarang saya bisa hidup dengan hanya memperhatikan kebutuhan akan makanan, pakaian, dan rumah. Orang-orang benar yang memiliki pemikiran demikian pada akhirnya akan terseret mengikuti keinginan dirinya sendiri dan akhirnya kehilangan hidupnya. Akan tetapi, orang-orang benar tidak bisa hidup dengan mengikuti keinginan daging saja. Bahkan kalau seorang yang benar mengikuti keinginan daging, dagingnya tidak akan bisa memenuhi keinginannya. Kalau ia hanya mengikuti keinginan daging, hati dari orang-orang benar itu akan menjadi kosong. Di sisi lain, kita, orang-orang yang dilahirkan kembali, lapar dan haus akan pekerjaan kebenaran. Dan karena itu kita senantiasa bersukacita dalam memberitakan Injil air dan roh. Orang yang benar akan mengalami kedamaian secara roh dan kedamaian secara tubuh dengan percaya kepada firman Allah dan melakukan karya kebenaran. Orang-orang yang baru percaya seringkali tidak memahami kebenaran iman ini. Karena itu, orang-orang yang lemah imannya seringkali mati secara rohani setelah menjalani kehidupan yang mengejar keinginan daging. Orang-orang benar yang mengejar keinginan daging akan dicobai oleh iblis dengan hal-hal yang dari daging. Kalau orang-orang benar menyerah kepada cobaan itu, ia pasti mati. Inilah sebabnya Allah mengatakan, berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran. Anda dan saya sekarang sudah menjadi orang-orang yang melaksanakan kebenaran Allah. Kemudian pemeliharaan rohani yang benar bagi roh kita adalah memberitakan Injil air dan roh. Hal itu adalah bekerja bagi kebenaran Allah. Ketika kita memberitakan Injil air dan roh, hal itu akan menjadi pemeliharaan rohani bagi Anda dan saya. Ketika Tuhan kita ada di dunia ini bersama dengan murid-muridnya, ada saat-saat di mana Tuhan memerlukan makanan untuk tubuhnya juga. Suatu saat di Sikar, sebuah kota Samaria, murid-murid Yesus pergi cukup jauh untuk mencari makanan. Ketika Tuhan mengatakan, "Aku memiliki makanan yang tidak kamu ketahui."
Ketika murid-muridnya datang membawa makanan dan mengatakan, "Tuhan, makanlah ini." Tuhan mengatakan, "Aku memiliki makanan yang tidak kamu kenal." Makanan yang dikatakan oleh Yesus di sini adalah karya memberitakan Injil air dan Roh. Inilah yang dikatakan Yesus ketika mengatakan kepada perempuan di dekat sumur itu bahwa ia sendirilah Mesias. Kita harus mengetahui bahwa Yesus membuat makanan untuk rohnya ketika ia melakukan kehendak Bapa. Karena para murid tidak mengetahui kebenaran ini, karena mereka memang masih sangat muda secara rohani. Yesus mengatakan hal itu kepada mereka. Artinya, perkataan itu adalah untuk Anda dan saya serta orang-orang Kristen lain yang sudah dilahirkan kembali. Pada kenyataannya, cara roh kebenaran agar bisa hidup adalah dengan mengikuti dan percaya serta melaksanakan kebenaran Allah, dan kemudian dengan itu dipuaskan setiap hari. Orang-orang benar dipuaskan dengan percaya dan melaksanakan kebenaran Allah. Kita dipuaskan ketika kita melaksanakan kebenaran Allah, dan kita bisa menjalani kehidupan ketika kita menyembah Allah. Ada berkat bagi orang-orang yang lapar dan haus akan kebenaran Allah. Apakah Anda merasakan lapar dan haus akan kebenaran Allah? Ya, saya haus untuk kebenaran Allah juga. Jadi, setelah saya melakukan bagian pekerjaan Allah ini saat ini, saya akan melakukan karya yang lain bagi kebenaran Allah. Dan saya melakukan karya Allah dan senantiasa berusaha mencari dan melaksanakan kebenaran. Suatu hari, saya menyaksikan sebuah acara TV yang berjudul Perjalanan Dunia. Di dalam program ini, orang yang mengadakan perjalanan ke berbagai tempat di dunia ini menunjukkan film yang mereka ambil dari berbagai tempat yang berbeda di dunia ini. Ketika saya menyaksikan acara ini, saya berpikir, saya perlu memberitakan Injil air dan Roh ke negara itu juga. Bahkan ketika banyak orang yang menyaksikan acara itu berpikir bahwa acara itu menyenangkan atau merasa tertarik oleh budaya yang baru, saya, orang benar, sampai kepada pemahaman bahwa orang-orang di negara itu membutuhkan Injil air dan Roh saat saya menyaksikannya. Karena orang-orang benar haus dan lapar akan kebenaran, apapun yang mereka lihat, mereka melihatnya dengan perspektif yang berbeda. Kita, orang-orang benar, merasakan pentingnya memberitakan Injil air dan Roh kepada orang-orang yang belum mengenal kebenaran Allah di dunia ini. Apa yang terjadi ketika kita memberitakan Injil air dan Roh kepada mereka? Mereka menerima pengampunan dosa, bukan? Benar sekali. Kalau kita ingin memberitakan Injil air dan Roh kepada orang-orang di negara itu, ada hal yang harus kita lakukan terlebih dahulu, yaitu menemukan seseorang yang memahami bahasa dan budaya dari negara itu. Itulah sebabnya kami berusaha untuk terlebih dahulu menemukan penerjemah yang baik untuk berbagai bahasa. Allah senantiasa menolong orang-orang yang lapar dan haus akan kebenaran
untuk melakukan karya kebenaran. Ketika kami berusaha untuk menemukan orang-orang yang bisa menerjemahkan, kami mendapati bahwa kami bisa menemukan mereka kalau kami memasang iklan di internet dan meletakkan iklan di sana. Akhirnya, kami mendapatkan beberapa tanggapan banyak orang yang tertarik yang melamar. Dan kami mempercayakan pekerjaan penterjemahan itu setelah menyeleksi penterjemah yang kompeten untuk masing-masing bahasa. Kita adalah orang-orang benar yang melakukan pekerjaan memberitakan Injil air dan Roh ke seluruh dunia. Orang-orang benar ingin untuk memberitakan kebenaran kepada setiap jiwa yang terhilang di dunia ini. Kita, orang-orang yang dilahirkan kembali, merasa lapar karena ingin memberitakan Injil kepada semua manusia di dunia ini. Karena kebenaran Allah adalah pemeliharaan yang benar akan kehidupan rohani dari orang-orang benar. Orang-orang yang lapar dan haus akan kebenaran akan dipuaskan. Orang-orang benar tidak akan bisa hidup tanpa melaksanakan kebenaran Allah di dalam dunia ini. Tanpa makanan rohani, mereka akhirnya akan mati karena kelaparan secara rohani. Dari sisi rohani, orang-orang benar adalah seperti pohon yang baik yang menghasilkan buah. Sebagaimana orang menjadi lapar kalau kita tidak memakan makanan bagi tubuh kita. Orang-orang benar yang sudah menerima pengampunan dosa tidak bisa hidup dalam keadaan lapar secara rohani kalau kita tidak melaksanakan kebenaran. Saudara seiman, cobalah berusaha hidup dengan tidak melaksanakan kebenaran atau tidak ada di dalam persekutuan di dalam gereja Anda. Kemudian, Anda akan sungguh-sungguh merasa bahwa roh Anda menjadi lapar akan kebenaran Allah. Karena hati orang-orang benar merasa lapar akan kebenaran dan ingin melaksanakan pekerjaan Allah. Mereka ingin makan persediaan untuk roh mereka. Orang-orang yang masih muda dalam iman perlu untuk senantiasa memakan makanan bagi roh mereka. Tetapi kalau iman mereka bertumbuh sampai kepada tahap tertentu, setelah memakan makanan rohani dalam ukuran tertentu dan melaksanakan kebenaran, mereka bisa menikmati keselamatan di dalam diri mereka sendiri. Inilah sebabnya para pendahulu dari iman kebenaran senantiasa mengejar kehidupan kebenaran. Saya sering mengatakan kepada rekan-rekan saya, mari kita berhenti sejenak setelah ini. Akan tetapi, sangat sulit untuk melakukannya. Bagaimana kita bisa melakukan hal itu kalau kita kemudian mati di dalam roh? Kalau Anda dan saya tidak melaksanakan pekerjaan Allah, kita harus terus melaksanakan pekerjaan roh. Saudara seiman, tidakkah Anda makan ketika tubuh Anda merasa lapar? Kalau Anda merasa kelaparan setengah mati, Anda harus makan. Karena itu, setiap orang yang lapar dan haus akan kebenaran Allah haruslah melakukan pekerjaan Allah. Orang-orang yang demikian adalah orang-orang yang diberkati. Tuhan senantiasa mengatakan perkataan itu kepada orang-orang benar. Kita, yang adalah orang-orang benar, menjadi puas di dalam roh ketika kita melakukan pekerjaan Allah. Saudara seiman,
Kalau Anda ingin dipuaskan, bertekunlah dalam melakukan pekerjaan Allah. Akan tetapi, Anda tidak akan bisa melakukan pekerjaan Allah sendirian. Karena itu, kita harus melakukan pekerjaan Allah dalam kesatuan dengan orang-orang lain. Mendengar firman Allah adalah kebenaran, dan membaca firman Allah serta berdoa kepada Allah untuk meminta pertolongannya adalah untuk kebenaran Allah dan bekerja dengan setia dalam bidang apapun juga bagi kebenarannya. Tuhan mengatakan, "Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu." It's how come, share with me how great is how come, and always see how great, oh how great is our God. How can peace our God, stay with me, how can peace our God, and always see how great is our God. Name above, oh name you are worthy of our prayer, and my heart will sing how great is our God. Name above no name, you are worthy of praise, and my heart will sing how great is our God. Name above, oh name, you are worthy of our praise, and my heart will sing how great is our God. How great is our God, share with me how great is our God, and always see how great, how great, how great, how great is our God. The sun comes out, it's a new day dawning. It's time to see your song again. Whatever may
whatever lay before me. Let my heart sing when the evening comes. The stars comes out, it's a new day dawning. It's time to sing a song again. Whatever may pass, whatever lay before me, let my heart sing when the evening comes. Let the Lord of my soul, oh my soul, worship His holy name. Sing like never before. So